warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak sekalian hadirin yang Allah muliakan, kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat luas dan mudah-mudahan bermanfaat, dan juga wawasan yang perlu kita cermati dan juga kita pahami. Dan juga alhamdulillah kita masuk pada bulan Rabiul Awal. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaihi, jadi tinggi, tidak bisa dimeninggikan. Seharusnya begitu, ya'lu wa la yu'la alaihi. Tapi umat Islamnya yang sekarang bahkan disayangkan, tadi berpecah belah. Mudah-mudahan kita semua tetap bersatu dalam keyakinan, dalam ibadah kita, dan mudah-mudahan kita semua juga termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini penting kita dapatkan rahmat dan ampunan dari Allah, karena ini yang diminta juga oleh para nabi dan para rasul, termasuk juga diantaranya Nabi Adam alaihissalam dengan doanya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi yang diminta adalah ampunan dan rahmat dari Allah. Termasuk juga salah satu bentuk kita menggapai rahmat dan ampunan dari Allah dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini. Karena ada 4 minimal itu keutamaan orang yang berada di majelis ilmu. Walaupun sahabat-sahabat di sini pada tidur, insya Allah dapat begitu ya. Ataupun misalkan ngantuk nggak apa-apa, tapi tetap akan dapat rahmat, akan dapat ampunan, akan dapat lagi diantaranya adalah sakinah, ketenangan. Bahkan saking tenangnya bisa ngantuk gitu ya. Sakinah namanya. Jadi Allah akan memberikan sakinah kepada orang yang berada di majelis taklim, majelis ilmu. Bahkan Allah pun akan menyebutkan, membanggakan kepada penduduk langit. Ini dibanggakan oleh Allah SWT kepada penduduk langit. Ini karunia dan keberkahan. Kita dibanggakan oleh guru aja udah bangga, dibanggakan oleh orang tua aja udah bangga. Ini Allah yang membanggakan. Maka salah satu hadirnya kita di sini adalah kita niatkan untuk talabul ilmi, mencari ilmu. Tadi niat itikaf, alhamdulillah ya. Niatkan juga mencari ilmu dan silaturahim, insyaallah akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, Bapak sekalian hadirin rahimakumullah, saya akan membacakan satu hadis saja dari Rasulullah SAW dalam rangka Maulid Nabi. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kita bacakan hadisnya beliau. Ya, insyaallah mudah-mudahan ada keberkahan dan diaku sebagai umat Rasulullah SAW. Ya, amin. Ini wasiat jami'ah fima yubni min amri dunya wa amril akhirah. Wasiat yang luas, yang meliputi, yang bisa memenuhi urusan dunia dan akhirat, bisa mencakupi, bahkan bisa mengayakan urusan dunia dan akhirat. Cukup ini aja ya, hadisnya bisa mencukupi urusan dunia akhirat. Mau urusan mana lagi kita? Kan hanya dunia dan akhirat. Mau kemana lagi lari kan ya, tinggal sekarang dunia dan akhirat. Hadisnya an Khalid bin Walid, dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, Ja'a a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang A'rabi, seorang Arab Badui ataupun orang Arab pedalaman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada Arabi, ada A'rabi gitu ya. Jadi kalau Arabi itu orang Arab yang benar-benar itu keimanannya ada, ataupun orang Arab yang benar-benar dihormati dan disegani, itu Arab. Maka tidak boleh mencela orang Arab gitu ya, bahkan harus dicintai. Nah, beda dengan A'rabi. Kalau A'rabi itu adalah orang Arab yang
bisa dikatakan belum dapat hidayah bisa Arabi, bahkan dikatakan orang Baduy Arabi atau yang jahilnya itu Arabi. Jadi yang tidak boleh dihina adalah Arab. Kalau Arabi, nah itu perbedaan di kalangan ulama. Jadi Arabi datang ketika itu ada seorang Arabi, seorang Arab Baduy atau pedalaman kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala, dan dia berkata, dan termasuk beliau pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jitu, aku datang as'aluka kepadamu, amma yughnini fid dunya wal akhirah. Aku bertanya, meminta kepadamu berkenaan tentang bisa mencukupi, mengayakan dunia dan akhirat. Pokoknya cukup urusan dunia akhirat. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul pun menjawab, salma badalak, silakan tanya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu nampak ketika itu tanyakan saja. Jadi salma badalak, silakan tanya apa yang kamu inginkan. Qala, kemudian orang Arabi itu bertanya dan menginginkan, uridu an akuna a'laman nas, aku ingin menjadikan orang yang paling pintar ataupun manusia yang paling tahu, orang alim. Maka Rasul menjawab, qala Rasulullah SAW, ittaqillah takun a'laman nas, bertakwalah kamu kepada Allah, maka engkau akan dikatakan sebagai orang manusia yang paling alim. Jadi orang alim itu, orang berilmu itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Itu nasihat yang pertama. Jadi bukan ranking 1, bukan ya, ataupun bukan dikatakan yang hafal Quran, bukan ya, yang hafal hadis, bukan, tapi ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, maka engkau akan menjadikan a'laman nas, manusia yang paling alim. Itu yang pertama. Kemudian dia pun masih mengingat lagi, uridu an akuna adnan nas, aku ini ingin ya Rasulullah orang yang paling kaya, manusia yang paling kaya. Jadi nggak cukup yang hanya pintar saja, tapi ingin kaya, ingin yang paling kaya. Maka Rasul pun menjawab, faqala Rasulullah SAW, kun qani'an takun adnan nas, jadilah kamu orang yang qanaah, maka kamu akan menjadikan orang yang paling kaya. Jadi orang qanaah ini adalah orang yang serba cukup, orang yang banyak syukurnya, merasa cukup aja, baik besar kecil kan itu adalah tergantung mindsetnya orang kan ya. Maka orang yang qanaah adalah orang yang paling kaya. Apa yang ada di dalam dirinya sudah syukuri, itu termasuk orang yang qanaah. Jangan sampai kita melihat kekayaan orang lain, maka orang tersebut tidak akan menjadikan orang kaya selamanya, tapi qanaah saja dengan apa yang sudah diterima. Itu yang kedua. Kemudian masih terus saja orang Arab itu bertanya lagi, qala uridu an akuna a'dalan nas, aku ingin orang yang paling adil, menjadikan orang yang paling adil. Kemudian Rasul menjawab, orang yang paling adil adalah tahib bin nas ma tuhibbu li nafsi, takun a'dalan nas, cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu, maka kamu adalah orang yang paling adil. Jadi kalau kita ingin termasuk orang yang adil adalah cintai orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu. Misalnya adil, gitu ya. Atau istilah katanya adalah orang yang mengatakan orang adil ini adalah kita menyukai sesuatu, maka berikan sesuatu kepada orang lain tadi ya. Maka termasuk orang yang paling adil. Jadi cintailah orang lain sebagaimana kamu cintai dirinya. Kalau kita misalkan mencintai diri kita itu wajar, tapi sekarang mampu nggak kita mencintai orang lain gitu. Nah ini termasuk orang yang paling adil. Kemudian masih terus meminta lagi, qala ya Rasulullah uhibbu an akuna khairun nas, aku ingin orang yang paling baik di antara manusia. Rasul menjawab, kun nafi'an lin nas takun khairun nas, jadilah kamu orang yang bermanfaat, memberikan manfaat ya kepada manusia, maka engkau akan menjadikan orang yang paling baik
daripada manusia yang lain. Jadi kalau kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, itu sebaik-baiknya manusia. Tapi kalau hanya bermanfaat untuk dirinya, itu bukan dikatakan orang yang paling baik. Jadi kalau kita mampunya misalkan ngajar, ya lakukan. Kita mampunya misalkan sedekah, lakukan. Kita mampunya misalkan untuk membantu orang lain dalam keadaan apapun, lakukan. Itu sebaik-baiknya manusia. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya. Jadi kalau kita ingin menjadikan sebaik-baiknya manusia, maka jadilah orang yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Terus masih bertanya lagi, qala uhibbu an akuna akhassun nas ilallah. Aku ingin sebagai orang yang paling spesial menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang lebih spesial dari orang lain menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul menjawab, aksir zikrullah takun akhassun nas ilallah. Perbanyaklah zikir kepada Allah, kamu akan menjadikan orang yang spesial di antara manusia menurut Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin dikatakan orang spesial, baik di masyarakat ataupun dengan tetangga atau di mana saja secara umum manusia, maka perbanyak zikir kepada Allah. Perbanyak zikir berarti kita orang yang paling spesial di seluruh manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejauh mana kita sering zikir, sering ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita perhatikan sholat saja kan kita buru-buru zikir, ya. Padahal aqimis sholat dizikri, dirikan sholat untuk mengingat Allah. Tapi buktinya banyak kita dalam sholat kita lebih banyak urusan dunia kita ingatkan, ya. Nah, ini perlu kita perbaiki sama-sama. Jadi kalau kita ingin orang yang paling spesial, orang yang diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan dan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih terus bertanya, qala uhibbu ayyat mula imani. Aku ingin orang yang sempurna keimananku. Maka Rasul pun menjawab, hasin khuluqaka yakmulu imanuka. Jadi perbaikilah akhlakmu, maka imanmu akan sempurna. Jadi kalau kita iman kita ingin sempurna, maka perbaikilah akhlakmu, maka engkau akan menjadikan manusia yang sempurna keimanannya. Ini penting. Sebagaimana Rasul pun diutus ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak, ya. Akhlak. Ujungnya adalah akhlak. Akhlak. Ujungnya adalah akhlak. Nah, kita perhatikan akhlak kita, ya. Akhlak untuk dirinya, untuk tetangga, untuk keluarga, untuk siapapun, akhlak kita harus baik. Hasin khuluqaka yakmul imanuka. Jadi perbaikilah, baguskanlah akhlakmu, maka imanmu itu insya Allah sempurna. Kemudian masih qala uhibbu an akuna minal muhsinin. Ya Rasul, aku ingin sebagai orang yang muhsin, orang yang berbuat baik. Maka Rasul menjawab, u'budillah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarah. Takun minal muhsinin. Kamu ibadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihatnya, maka Allah Maha melihat, Maha melihatmu. Maka orang demikian itu termasuk orang-orang yang ihsan, muhsin. Jadi ihsan ini tingkatan sudah tinggi, ya. Muhsinin, bahkan di Al-Quran itu disebutkan 5 kali, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Tingkatan sudah tinggi, ada iman, Islam, ihsan, ya. Ihsan itu sudah tinggi. Sebagaimana dalam hadis yang kedua, ya, dalam arba'in itu adalah berkenaan tentang masalah iman, Islam, ihsan, 3I. Apa itu Islam ya Rasulullah? Apa itu ihsan ya Rasulullah? Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Maka ihsan adalah tingkatan tinggi. Maka orang yang Islam dikatakan muslim, orang yang beriman mukmin, orang yang melakukan ihsan muhsin, ya muhsin. Ini sudah tingkatan tinggi. Di antara pengertian ihsan itu adalah posisikan diri kita berada pada orang lain, itu ihsan. Jadi kalau kita mau berbuat baik, maka posisikan kita yang dibaiki oleh orang lain, pasti ingin lebih. Misalkan saya mengasih hadiah ke si A, maka posisikan saya berada di si A, pasti ingin dapat yang baik, kan gitu.
Kalau kita mau berbuat jahat, posisikan saya berada yang dijahati, pasti nggak akan jadi, nggak akan curang, gitu ya. Itu ihsan. Atau melebihkan dari seharusnya, itu ihsan. Seperti kita salam, assalamualaikum, jawabnya lebih, waalaikumsalam warahmatullahi, itu ihsan. Kalau adil, assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam, itu adil. Tapi kalau ihsan melebihkan dari yang seharusnya, itu ihsan. Nah, ini orang yang akan termasuk golongan-golongan orang yang paling baik adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Artinya termasuk orang yang ikhlas. Kita sedekah itu dengan tangan kanan, yang kirinya nggak tahu, itu sudah ihsan. Kemudian laki-laki tadi, orang Arab itu bertanya lagi, uhibbu an akuna binal muti'in. Ya Rasul, aku ini ingin sebagai dikatakan orang-orang yang taat, yang taat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun menjawab, addi faraidillah takun minal muti'in. Lakukanlah fardu-fardunya Allah, kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, maka kamu akan menjadikan orang yang taat. Jadi ketika Allah memberikan perintah, kewajiban kita lakukan, maka kita termasuk orang-orang yang taat. Itu kalau kita mau ingin disebut dengan orang yang taat. Sholat lakukan, insya Allah kita menjalankan ketaatan. Kemudian orang awam pun masih bertanya, uhibbu an alqallaha naqiyan minaz dzunub. Ya Rasulullah, aku ingin berjumpa dengan Allah bersih dari dosa-dosa. Jadi kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, ya bersih dosa-dosa kita, maka jawabannya apa? Iktasi minal janabah mutatahhiran talqallaha naqiyan minaz dzunub. Mandilah dari junub, dari janabah, untuk bersuci, maka engkau akan bertemu dengan Allah bersih dari dosa kesalahan. Ini juga termasuk perintah, dan termasuk juga ini menjadikan syarat, ya syarat sahnya ibadah kita, sholat kita, ya, itu dengan cara mensucikan, membersihkan diri kita. Kemudian yang lainnya, uhibbu an ufsyira yaumal qiyamah fin nur. Ya Rasulullah, aku ingin sekali dikumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan bercahaya, ada cahaya ketika itu. Maka Rasul pun menjawab, la tazim ahadan tufsyar yaumal qiyamah fin nur. Jangan kamu berbuat zalim kepada seseorang, maka kamu akan dikumpulkan hari kiamat nanti dalam cahaya. Jika kita ingin dalam naungan, dalam cahayanya Allah SWT pada hari kiamat nanti dikumpulkan, maka jangan menzalimi siapapun. La tazim ahadan. Kemudian masih terus, uhibbu ayyarhamani rabbi yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, aku ingin sekali, ya aku ingin agar Allah merahmatiku pada hari kiamat nanti, akan dapat rahmat dari Allah. Maka ya Rasulullah, irham nafsaka warham ibadahu yarhamka rabbuka yaumal qiyamah. Kalau engkau ingin, ya, agar nanti dapat rahmat Allah pada hari kiamat, maka rahmati dirimu, artinya kasihi dirimu dan juga kasihi hamba-hambamu, maka engkau akan mendapatkan rahmat Tuhanmu hari kiamat nanti. Jadi sekarang ada dua syaratnya kalau kita ingin dapat rahmat dari Allah pada hari kiamat nanti. Kasihanilah dirimu dan kasihanilah orang lain, gitu. Sekarang perhatikan diri kita, apakah kita berbuat zalim nggak pada diri kita? Zalim dari kita itu sudah merupakan kesatuan yang sering kita lakukan. Contoh doanya Nabi Adam apa? Zalim kan, Rabbana zalamna anfusana. Atau ada Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu Nabi Yunus itu. Apalagi kita, ya. Itu zalimnya sangat banyak. Maka kasihanilah dirimu dan juga hamba-hambamu, maka engkau akan dapat rahmat dari Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian, uhibbu an taqilla dzunubi. Ya Rasulullah, aku ingin sekali sedikit dosa-dosaku, artinya berkurang ataupun habis, ya. Maka Rasul pun menjawab, aksir minal istighfar taqilla dzunubuka. Perbanyaklah istighfar, maka dosa-dosamu itu akan berkurang. Itu syarat kita agar dosa-dosa terus berkurang. Perhatikan istighfar kita sejauh mana.
Jangan sampai istighfar kita itu istighfar karena kesal, ya. Kalau ada orang yang kesal kepada kita atau kita misalkan diserempet orang, astagfirullahaladzim, itu beda, bukan istighfar, ya. Atau misalkan karena teman kita misalkan jahilin kita, astagfirullahaladzim, ya. Itu bukan istighfar itu, ya. Kesal ke orang lain itu. Kemudian qala uhibbu an akuna akraman nas, aku ingin sekali agar aku sebagai orang yang mulia. Jadi kalau kita ingin dianggap mulia, maka jawab Rasulullah, la tashku min amrika syai'an ilal khalqi takun akraman nas. Jangan kamu mengadu urusanmu kepada orang lain sedikit pun, jangan sampai sering ngadu gitu. Sedikit aja itu jangan kepada manusia, kepada orang lain, maka kamu akan menjadikan orang yang mulia. Sedikit-dikit ngadu, jangan. Syai'an sedikit aja, bukan asya ini. Syai'an, amroka syai'an, hanya sedikit. Banyak apalagi gitu ya. Satu aja udah bukan dikatakan orang yang mulia. Sedikit aja, jangan sering ngadu gitu. Dikit-dikit ngadu, apalagi pasang status ya di BB, itu udah ngadu itu orang lain ya. Pasang status di WA misalnya, ataupun di Facebook ya, itu berarti ngadu ke orang lain, pengen diketahui gitu ya. Kalau kita ingin mulia di hadapan orang lain, maka jangan ngadu. La tashku min amrika syai'an ilal khalqi takun akraman nas. Kemudian yang lainnya adalah uhibbu an akuna aqwan nas. Aku ingin sebagai orang yang paling kuat. Jadi kalau kita ingin dikatakan kuat, maka Rasul menjawab, tawakkal Allah takun aqwan nas. Bertawakal kepada Allah, kamu akan dijadikan orang yang paling kuat. Bukan menggantungkan kepada kekuatan diri. Saya kan sering olahraga, saya kan sering misalkan jalan kaki, saya kan sering renang ya, dan sebagainya. Itu bukan tawakal, bukan orang yang paling kuat. Orang yang paling kuat adalah orang yang tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa habis rapat tawakal, salah. Dari awal sudah tawakal. Di tawakal itu bukan di akhir. Kalau tawakal di akhir itu namanya ada kepada Allah, menyerahkan sisa tugas ke Allah. Bukan tawakal itu dari awal. Mulai kita berangkat saja sudah tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dari awal. Bukan udah nggak mampu, udah tawakal ke Allah, salah. Jadi menyerahkan sisa tugas ke Allah itu nggak boleh. Dari awal sudah tawakal. Maka dikatakan orang yang Orang yang paling kuat. Kemudian yang selanjutnya adalah wahibbu ayyuwasi Allahu alayya fi rizqi. Aku ingin Allah meluaskan rizkiku. Kalau kita ingin rizkinya luas, apa nasihat Rasulullah? Dan alat taharah yuwassillahu alaika fi rizqi. Jadi kontinulah ya, teruskanlah untuk taharah, bersuci, maka Allah akan meluaskan rizkimu. Suci apa? Suci lahir dan batin. Jadi sucikan diri kita, dawam wudu lah gitu ya, dawam wudu gitu ya. Ketika batal, wudu lagi. Batal jangan untuk sholat saja, kalau sholat udah termasuk yang syarat sah. Tapi kalau batal di luar itu wudu, dawam tohar. Kemudian sucikan terus hati. Kalau ada kita berkesalahan, istighfar, sucikan terus. Kalau kita berkesalahan orang lain, ya minta maaf, jangan gengsi. Maka akan diluaskan rezeki. Sekarang kalau kita punya kesalahan orang lain, tidak minta maaf, ada rezeki nggak akan dikasih. Itu secara akalnya begitu. Mau minjem nggak akan dikasih. Mau usaha susah. Kenapa? Karena dengki, karena bermusuhan. Itu segi akalnya begitu. Maka orang yang mensucikan dirinya, itu oleh Allah akan diluaskan rezekinya. Kemudian orang Arabi tadi pun masih terus bertanya, uhibbu an akuna min ahbabillahi wa rasuli. Ya Rasulullah, aku ingin menjadikan orang yang sebagai dicintai Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kalau kita ingin dicintai Allah dan Rasulnya, nasihat Rasul apa? Ahbib ma ahabbahullahu, ahbib ma ahabbahullahu wa rasuluhu takun min ahbabihim. Cintailah siapapun yang Allah cintai dan Rasulnya, maka engkau akan menjadikan orang yang paling dicintai. Jadi kalau Rasul cinta kepada si A, kita cinta, maka kita harus mencintai. Kalau Allah cinta kepada orang yang berbuat baik, kita senang kepada orang tersebut, cinta, maka kita termasuk orang yang paling dicintai.
Kemudian apalagi nasihat pertanyaannya lagi. Uhibbu an akuna aminan min sakhatillah yaumil qiyamah. Ya Rasul, aku ingin ya agar aku ini aman dari kemurkaan kebencian Allah pada hari kiamat nanti. Maka Rasul menjawab, la taghdab al ahadin min khalqillah takun aminan min sakhatillah yaumil qiyamah. Janganlah kamu marah kepada siapapun dari hamba Allah, dari ciptaan Allah, dari makhluk Allah, maka kamu akan aman dari kemurkaan Allah pada hari kiamat nanti. Jikalau kita ingin aman dari kemurkaan Allah, maka tidak boleh marah, tidak boleh marah kepada siapapun dari makhluk Allah, maka kita akan menjadikan aman pada hari kiamat nanti. Kemudian apalagi yang diinginkan oleh Pak Arbi tadi? Qala uhibbu an tustajaba da'wati. Ya Rasulullah, aku ingin agar diijabah doaku. Jadi kalau doa kita nggak diijabah, ini nasihat Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, ijtanib akal haram tustajab da'watuka. Jauhilah makanan yang haram, maka doa kamu akan dijabah. Perhatikan makanan kita, ya. Mulai dari pagi terus perhatikan sampai tidur. Itu perhatikan apakah makanan kita halal atau haram. Syubhat saja kita jual, apalagi yang haram, ya. Orang waro itu ada waro yang tingkatan rendah, waro yang tingkatan sedang, ada yang spesial. Yang paling rendah itu meninggalkan yang haram, itu waro paling rendah itu, ya. Kalau tingkatan yang menengah itu adalah meninggalkan yang syubhat. Yang syubhat yang orang ngomong ini bakso halal haram, halal haram tinggalkan. Dakma yaribuka ila mala yaribuka, tinggalkan yang meragu kepada yang tidak meragukan. Kalau tingkatan yang paling tinggi adalah meninggalkan yang lebih dari yang halal. Meninggalkan yang lebih dari halal. Halal silakan makan, tapi berlebihan enggak. Nah, tingkatan yang tinggi itu orang yang paling tinggi meninggalkan yang lebih dari yang halal. Biasanya kalau kita buka puasa, udah segala yang kita makan. Nah, itu bukan termasuk waro yang paling tinggi itu, ya. Kita masih rendah, ya. Masih nafsunya ada, ya. Jadi yang paling tinggi itu adalah meninggalkan yang halal, yang lebih dari yang halal. Maka orang tersebut doanya akan diijabah. Kemudian qala malazi yunjini minaz-dzunub aw minal khotoya. Masih bertanya lagi, ya Rasulullah, apa yang bisa menyelamatkan diriku dari kesalahan dosa-kesalahan? Kemudian Rasul menjawab, ad-dumu wal khudu wal amrod. Kalau kita ingin selamat dari dosa, dari kesalahan, yaitu syaratnya adalah perbanyak nangis, air mata, ya. Maksudnya kalau air mata nggak ada, nggak usah pakai balsam atau apa. Ya, ini mah kiasan, ya. Kemudian orang yang tunduk, taat, patuh, dan amrod, penyakit. Jadi kalau sakit itu termasuk yang akan menggugurkan dosa. Ketika kita sakit itu, di sakit itu menurut Allah itu baik, menurut kita itulah manusia, ya, tergantung pemikirannya. Padahal ketika kita sakit itu adalah harusnya alhamdulillah, ya. Kenapa? Karena dosa diampuni. Jadi khairi wa syarih, takdir Allah itu khairi wa syarih, baik dan buruknya itu menurut kita Allah baik semuanya, ya. Kayak sakit, baik buruk, baik buruk, bingung, ya. Ketika sih nggak mau sakit, ya. Kalau kita sakit, ya harus ridho, itu sudah merupakan karunia dari Allah, keberkahan. Kenapa? Karena dosa kita akan diampuni, dan kita juga akan memberikan rizki, bagi-bagi rizki kepada yang lain. Dokter dapat rizki dari kita, ya. Kemudian obat, apotek dapat dari kita, ya, rizkinya. Gara-gara kita sakit, kan, gitu, ya. Jadi bagi-bagi rizki begitu. Kasihan kalau nggak sakit, dokter nganggur, udah kuliah mahal dan sebagainya. Maka bagi-bagi rizki lah, ya, kalau sakit itu. Nah, itu orang yang ingin selamat dari dosa dan kesalahan, perbanyak nangis dari dosa, kemudian tunduk, taat, patuh kepada Allah, dan juga sakit itu termasuk penggugur dosa. Kemudian nasihat yang lainnya adalah bertanya lagi, ayu hasanatin a'dhamu indallahi ta'ala. Kebaikan apa yang paling besar menurut Allah Subhanahu wa taala? Kebaikan apa? Yaitu husnul khuluq wa tawaddu wa sabru 'alal bala. Kebaikan yang paling terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala adalah
akhlak yang baik, kemudian tawadhu, sabar terhadap musibah, terhadap bala, ujian. Maka dikatakan orang yang nasihat kebaikan yang paling baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala ayyu sayyi'atin a'dhamu indallah, lalu apa yang paling jelek menurut Allah? Faqala sallallahu alaihi wasallam su'ul khuluq wa syuhul muta', yaitu akhlak yang jelek, kemudian juga termasuk yang kekikiran ataupun kejahatan, kebatilan yang terus diikuti, nafsu yang diikuti, itu termasuk kelakuan ataupun kejahatan, kejelekan menurut Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Luar biasa ya, nasihat-nasihat terus bertanya dari Arabi. Jadi ketika itu para sahabat itu senang kalau datang orang Arabi. Kenapa? Karena ilmu. Nah, kita kalau orang bodoh bertanya itu senang ya. Senang. Nah, ketika itu Rasulullah dan sahabat itu nggak berani bertanya ke Rasulullah. Karena dalam nanti hadis yang dalam Arba'in yang jangan bertanya, banyak bertanya ya, seperti orang-orang Bani Israel itu. Nah, ketika itu kalau ada orang Arabi bertanya, senang para sahabat itu, senang. Kenapa dinantikan ini? Karena kalau bertanya sahabat, aduh repot gitu, takutnya ya, termasuk seperti Bani Israel. Maka ini jawaban-jawaban pertanyaan yang sangat berharga. Kalau kita ingin menjadikan orang kaya, bersih dari dosa, orang yang paling kuat dan sebagainya, ini dalil-dalilnya. Namun mudah-mudahan ada manfaatnya bagi sahabat sekalian dan khususnya bagi saya pribadi. Insya Allah kalau tidak bawa catatan, nanti teman-teman dari Darul Halim akan menyiapkan di YouTube insya Allah ya. Silahkan nanti di berapa hari lagi teman-teman masuk ke YouTube minggu ini insya Allah ya. Termasuk dari tadi sosial dari guru kita Pak Profesor, dan juga tadi yang dibacakan hadis barusan, mudah-mudahan lebih bermanfaat lagi. Nanti bisa dilihat di YouTube Pesantren Darul Halim ya, kajian di Masjid Baitur Rahim insyaallah. Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan kepada kita bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa mengamalkan sama-sama. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.